Lagi saya jelaskan sebenarnya jadi wadi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana wasilatan li wusuli darajatil muttaqin. Walhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat Rasulullah yang senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan acara kita pada sore hari ini, marilah kita angkat kedua tangan kita untuk kita hadiahkan bacaan surat Al-Fatihah untuk guru kita Murabi Arwahina Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahru, dan juga kita doakan orang tua kita serta guru besar kita Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Al-Ustaz Wahidin Masjidi, serta ibunda Halimatus Sa'diyah, serta para asatid yang senantiasa membimbing kita dengan ilmu-ilmunya, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Tijani, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Yusuf, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Akbar Kamaluddin. Semoga mereka senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membimbing kita sehingga kita senantiasa bisa berada dalam jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa sallallahu alaihi wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat-sahabat yang memohon khairat yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita akan senantiasa kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat yang luar biasa, nikmat yang takkan pernah kita mampu untuk menghitungnya. Walaupun kita sudah memiliki pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, mobil yang mewah, rumah yang besar, harta yang banyak, tapi semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala takkan pernah mampu kita untuk menghitungnya. Betul? Betul apa betul? Betul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Seandainya saja jikalau andai kata engkau ingin menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kau tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dan sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguh dengan kasih sayangnya Allah, dengan Maha Rahimnya Allah, Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua.
Allah berikan nikmat kepada Anwar, Allah berikan nikmat kepada Syafii, Allah berikan kepada Wildan. Bahkan Allah memberikan nikmatnya bukan hanya kepada orang Islam, tapi Allah berikan nikmatnya kepada orang-orang yang Muslim. Lihat sahabat, betapa maha rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat kepada diri kita. Berapa banyak kita mensyukuri atas nikmat Allah? Seberapa sering kita mensyukuri atas nikmat Allah? Padahal Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Senantiasa kita lupa dan lalai untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tak bosan memberikan nikmatnya kepada kita semua. Terkadang hal yang kecil saja yang kita anggap suatu hal tersebut hal yang menyakiti diri kita, sesuatu yang tak enak bagi kita, ya, melupakan nikmat yang begitu besar yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya mana? Ini. Apa ini? Hidung. Apa ini? Pilek. Ya. Pilek. Ada lagi pilek. Lihat. Coba bayangkan. Sekarang kita lagi pilek. Sudah pilek serang lagi ya. Pilek. Ya. Salah satunya pilek. Terkadang kita saat kita ketika orang pilek saja, yang kita lakukan adalah astagfirullah ya Allah, ini pilek kok gak berhenti. Aneh, padahal nanti sore mau jalan apa? Ya kan? Yang kita pikirkan hanya keluhan dan keluhan. Itulah kita. Tapi kita lupa di samping pilek tersebut masih banyak nikmat yang Allah berikan, ya, dari hidup ini. Alhamdulillah, waktu masih pilek kita masih bisa menghirup udara, ya, masih bisa kan menghirup udara? Masih bisa. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Itulah kita. Saat kita ditimpa sedikit rasa sakit, sedikit sesuatu yang tidak mengenakan hati kita lupa akan nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Atau mungkin misalkan ada jerawat di pipi kita. Nah, siapa yang punya? Kasih mantap. Ini punya? Ada jerawat di pipi kita. Kalau kita memfokuskan diri pada jerawatnya, bukan pada wajah yang telah Allah karyakan sebagai nikmatnya. Betul? Saat ngaca misalkan Ibrahim gitu, ada kaca gede punya ayah. Pas ngaca, oh ini jerawat makin gede aja tiap hari. Bukan yang kita lihat di cermin itu, alhamdulillah Allahumma kama ahsanta khalqi ahsin khuluqi. Benar seperti itu? Benar ya? Kalau gak benar dibenarin aja. Seperti itu, itulah kita. Seringkali lupa untuk bersyukuri nikmat yang itu besar karena menimpa sesuatu hal yang menyakitkan diri kita walaupun sedikit. Atau bahkan bukan hanya rasa sakit yang senantiasa menjadikan diri kita lupa atas nikmat Allah. Terkadang cita-cita, angan-angan, impian, harapan, hayalan itu pun terkadang melalaikan kita untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang misalkan Syafii punya angan-angan, punya cita-cita untuk menjadi seorang dai kondang, ya, seorang hafidz Quran yang hafal hadis beribu-ribu, hafal Al-Quran 60 juz. Lebih ya? Berapa juz? 30 juz. Menjadi dai yang populer kemana-mana. Saat Syafii tidak mendapatkannya, hanya melakukan terfokus pada impiannya, terfokus pada harapan yang belum tentu kita bisa menggapainya. Betul? Ada yang bisa jamin di sini dirinya bisa menggapai impiannya? Ada yang bisa jamin di sini? Ada yang bisa jamin di sini? Tidak ada. Kita semua tidak bisa menjamin akan menjadi apa diri kita. What will apa ya? What will that? What will we be? Apa? Kita akan jadi apa nih? Gak ada yang tahu, gak ada yang menjamin. Terkadang impian tersebut melupakan diri kita untuk bersyukur
mensyukurinya. Ya Allah, kok aneh gak hafal-hafal? Kapan aneh jadi hafid Quran? Jadi gak hafid. Hadis satu agak susah. 3 jam cuma dapat 1 hadis. Itu pun diulang lupa lagi. Ya. Terus kita menghayal dan menghayal. Ya. Tapi kita lupa untuk mensyukuri apa yang telah kita miliki. Pernahkah kita mensyukurinya? Alhamdulillah ya Allah, ketika misalkan sampai ini hafal surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Kau telah izinkan hamba untuk menghafal surat Al-Ikhlas walaupun dengan 1 ayat. Pernahkah kita mensyukuri itu semua? Kenapa? Karena yang kita bayangkan hanya anak ini hafal Quran 30 juz, anak ini jadi dai kondang, dai yang populer. Seperti itu saja. Tapi kita lupa akan nikmat yang telah kita miliki. Betul? Padahal kunci untuk mendapatkan semua impian kita adalah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai perumpamaan seperti ini. Suatu ketika Nur, kenal sama Nur? Ya. Nur punya kulkas yang bagus. Di dalamnya terdapat berbagai macam minuman. Ada es krim. Ada lagi sop buah. Aduh. Akan tetapi kulkas Nur itu terkunci. Dan bukan pasti ingin sop buah enak banget. Betul? Es krim, wah nanti buka. Ambil tuh es krim mumpung gak ada Nurnya. Misalkan. Tapi kita lupa kalau pintunya masih terkunci. Sekarang, ketika ada kulkas yang terkunci, di dalamnya terdapat makanan yang nikmat, minuman yang segar, apa yang pertama kali harus kita lakukan? Apa? Dobrak. Apakah kita akan fokus dengan makanan yang ada di dalamnya? Wah, makanannya enak banget. Atau kita fokus dengan minuman yang segar yang ada di dalamnya? Ini minuman enak banget nih kalau diminum. Tapi kira-kira dapat ya tuh minumannya? Dapat ya? Enggak, karena masih terkunci. Yang harus pertama kali kita lakukan adalah mencari kuncinya, mendapatkan kuncinya. Itu dia. Begitupun dengan cita-cita kita, impian kita. Jangan terlalu terfokus dengan impian kita, dengan harapan kita, hayalan kita. Tapi kita ambil dulu kuncinya. Apa kuncinya? Bersyukur dulu atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Ustaz Kamal sudah menyebutkan ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini sudah jelas. Allah memberikan kepada kita penjelasan bahwa ketika kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak perlu lagi kita meminta sama Allah, Allah bakalan kasih. Allah tahu kok yang kita inginkan, Allah tahu apa yang kita harapkan. Betul? Allah tahu semuanya. Jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan agar kita bisa menggapai impian kita, semua cita-cita kita, adalah senantiasa kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mentakdirkan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Saya berharap yang senantiasa dalam cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak akan pernah lupa pula kita senantiasa menyampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah seorang Rasul, seorang hamba Allah yang tak pernah lupa untuk bersyukur. Walaupun Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa beliau akan masuk ke dalam surga dan haram tubuhnya untuk terkena api neraka. Tapi apakah beliau lupa untuk bersyukur? Tidak. Beliau telah mencontohkan bagaimana dalam kehidupannya. Suatu saat, suatu malam Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya, bangun untuk
wa ta'ala. Sampai bila Rabah memandangkan azabnya. Bahkan dalam sebagian keterangan dilihat oleh Siti Aisyah bahwa kaki Rasulullah SAW sampai bengkak. Saking lamanya bermunajat kepada Allah SWT. Untuk apa? Saat Aisyah bertanya kepada Rasulullah, untuk apa kamu melakukan semua ini? Bukankah kamu sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi apa jawaban Nabi? Ala turidu an akuna min ibadillahi syakirin. Apakah kau tidak suka jikalau aku menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur? Lihat sahabat, Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sudah menjadi satu hal yang wajib dalam kehidupan kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, saya ingin bertanya, semuanya yakin kalau Allah itu Maha mengetahui? Yakin? Yakin? Yakin kalau Allah mengerti dengan semua yang kita butuhkan? Yakin? Yakin? Yakin di mulut, yakin di hati? Dua-duanya. Yakin kalau Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengetahui apa kekurangan kita sehingga Allah menciptakan sesuatu sebagai tambahan untuk kita? Yakin? Yakin. Harus yakin. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mencukupi. Allah tahu apa kekurangan kita. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Allah tahu, Allah menyadari saat Allah ciptakan manusia, tidak semuanya manusia itu diciptakan semuanya soleh. Allah menciptakan tidak semua manusia itu taat kepada Allah. Manusia pasti berbuat dosa, manusia pasti lalai, pasti ada manusia yang sering hilang. Karena dalam keterangan dikatakan al-insan maka adalah kata manusia. Manusia itu tempatnya berbuat kesalahan dan juga tempatnya lupa, lalai, hilang. Itulah manusia. Dan ketika manusia senantiasa berbuat dosa, apakah Allah biarkan begitu saja? Allah tidak mengurus manusia tersebut? Jawab. Ya. Iya atau tidak? Ya. Ada yakin? Tidak. Allah tidak akan membiarkan umatnya. Maka Allah ciptakan untuk menghapus dosa umatnya tersebut, hamba-hambanya. Allah ciptakan istighfar. Astagfirullahaladzim. Untuk apa? Untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Di setiap waktunya istighfar kita lakukan. Atau mungkin kita jarang karena istighfar untuk beristighfar setiap waktu tidak mungkin. Maka Allah ciptakan apa? Sholat. Berapa kali sholat dalam sehari yang wajib kita? 5 kali. Sholat yang 5 kali sehari yang kita laksanakan itu diibaratkan sebagai sebuah sungai yang akan mencuci semua dosa-dosa kita. Namun kita masih lihat, masih banyak saudara-saudara kita yang lalai akan sholatnya. Betul. Maka Allah ciptakan lagi apa? Allah ciptakan lagi salat Jumat untuk membersihkan dosa kita selama 1 pekan. Takutnya kita masih lalai untuk beristighfar, takutnya kita masih lalai untuk melaksanakan sholat, maka Allah adakan hari Jumat untuk membersihkan dosa kita di setiap minggu. Tapi mungkin masih ada juga saudara kita yang lalai. Maka apa yang Allah ciptakan? Yaitu bulan Ramadan. Allah ciptakan bulan Ramadan ini sebagai sarana untuk kita, untuk mensucikan diri kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Selama 1 tahun pasti kita berbuat dosa, ya kan? Kelihatan muka-mukanya, ya musik, ya, muka-muka berdosa. Ya, sama kayak di depan ini. Semuanya pasti melakukan dosa selama 1 tahun itu. Maka
Allah ciptakan apa? Bulan Ramadan. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Lihat, inilah kasih sayang Allah kepada diri kita. Allah senantiasa mencukupi diri kita, melengkapi diri kita. Ketika kita lalai kepada Allah, Allah senantiasa menciptakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa-dosa yang kita lakukan adalah suatu hal yang akan senantiasa menyengsarakan diri kita. Ketika seseorang melakukan dosa, maka pada hakikatnya dia sudah menyengsarakan dirinya sendiri. Kenapa demikian? Masih hafal maksudnya? Man yazra yasud. Apa artinya? Barang siapa yang menanam, dia akan menuai. Ketika kita menanamkan sebuah keburukan, maka apa yang akan kita dapatkan? Keburukan pula. Akan tetapi ketika kita menanam sebuah kebaikan, maka yang akan kita dapatkan kebaikan pula. Coba sahabat, sejenak kita lakukan, kita bayangkan, jika ada dosa-dosa yang kita lakukan ini, kita ibaratkan sebuah kotoran yang senantiasa mengotori diri kita, maka maluklah diri kita. Pasti gak mungkin antum yang ada di depan anak ini mau dengerin anak. Kenapa? Karena anak kotor. Ya. Suka tidak lihat orang yang kotor? Suka apa suka? Enggak. Kita gak suka lihat orang yang kotor. Dan terkadang ini yang sering kita lupa gitu. Kadang kita lebih terfokus sama kotoran-kotoran lahiriah kita. Begitu misalkan Anwar lihat Jordi, lihat giginya, Jordi ada kotoran di giginya tuh. Langsung Jordi ke kamar mandi, gosok gigi, bersih. Ya. Atau misalkan di mukanya ada kotoran, di rambutnya ada kotoran, atau di baju kita ada kotoran, terkadang kita langsung untuk membersihkannya. Tapi ketika kita melakukan dosa, yang mana itu merupakan sebuah kotoran yang akan mengotori hati kita, mengotori diri kita, terkadang kita masih lalai untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Itulah diri kita. Ketika datangnya bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umatnya kesempatan untuk bisa membersihkan kotoran-kotoran tersebut, membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Maka sungguh rugi orang yang ada di bulan suci Ramadan, dia tidak bisa memanfaatkannya. Padahal kita semua tahu di bulan suci Ramadan rahmat Allah turun, maghfirah Allah turun, bahkan musuh kita pun dibelenggu, dipenjara. Siapa musuh kita? Setan. Di bulan suci Ramadan ini setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah keterangan dikatakan, sejauh mana keburukan kita, maka bisa kita lihat di bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena musuh kita sudah tidak ada. Ketika kita berada di bulan suci Ramadan, kita hanya memanfaatkan atau menggunakan bulan suci Ramadan tersebut hanya dengan keburukan, berarti itulah diri kita. Itulah keburukan kita. Kalau dari biasa misalkan Rizki melakukan suatu keburukan, masih ada alasan, Ustaz, aneh hilang, diganggu setan tadi kali. Tapi bulan suci Ramadan, setan dibelenggu, dipenjara. Apa yang menjadi alasan kita? Rizki, kenapa kamu masih bermaksiat? Apa alasannya? Karena saya
kesetanan Ustaz. Jangan sampai kita menjadi manusia yang kesetanan. Sebenarnya hati-hati manfaatkan momentum Ramadan ini. Jangan sampai kita menyanyiakannya. Saya anak pernah bilang bahwa Ramadan ini adalah tamu agung kita yang hanya datang setahun sekali. Manfaatkan sebulan ini. Berbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Berbanyak berbuat kebaikan. Sayang kalau kita sia-siakan Ramadan ini. Berpuasa di bulan suci Ramadan, kita sudah tahu ini adalah kewajiban dan pasti kita melakukannya. Dan puasa di bulan suci Ramadan banyak sekali hikmah-hikmahnya sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Sebelumnya bagaimana hikmah dalam berpuasa. Oleh karena itu mari kita manfaatkan momentum ini. Jangan sampai kita menyanyiakan bulan suci Ramadan yang begitu luar biasa, yang tidak hadir selain sekarang 1 bulan saja waktu kita untuk mengisi seperti itu. Kemudian ketika kita melakukan puasa pun hati-hati agar kita puasa kita diterima dan bisa menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi penghapus dosa kita. Maka puasa yang kita lakukan selalu ingat adalah lillahi ta'ala. Jangan pernah kita mengangkat atau melaksanakan puasa ini karena sesuatu hal yang bukan karena Allah. Kita melakukan puasa karena ingin dipuji orang. Kita melakukan puasa karena ingin dikatakan sebagai orang mukmin. Kita berpuasa karena ingin dikatakan orang Islam yang taat. Jangan. Tapi kita melakukan puasa ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau patokan kita adalah manusia, pujian manusia, maka semua kita akan pernah cukup bagi kita. Akan selalu senantiasa kita dalam kekurangan. Karena manusia, namanya manusia, tidak ada cukup-cukupnya. Dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3, dikasih 3 habis sudah. Itulah kita. Maka yang menjadi patokan bagi kita bukanlah manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Ramadan sebenarnya, sahabat. Tapi amal-amal ibadah yang lain pun, salat malamnya, baca Qur'annya, hafalan Qur'annya, baca zikirnya. Jangan sampai ada satu hal yang mengotori hati kita, mengotori ibadah kita. Kita berzikir biar dikatakan khusyuk. Wah, ini santri teladan, ambil nih, baca ini khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hatinya ingin dipuji. Tapi hatinya masih mengharapkan penilaian orang, masih mengharapkan penilaian ustaz-ustaz. Biar dibilang sama Ustaz Yusuf, wah ini rajin baca zikirnya, nanti sorong ada keringanan. Gak apa-apa, terhenti 2 aja. Tasrif lugawi sama istilahi. Gak usah emang itu. Seperti itu. Jangan sampai itu semua mengotori diri kita. Hilangkan semua yang berbau-bau duniawi. Kita tetapkan diri kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah kita hanyalah untuk Allah. Bahkan dalam setiap sholat kita berikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita miliki dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang kita lakukan dari pagi sampai malam nanti hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu harus selalu kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai kita lalai hanya karena duniawi. Jangan sampai kita lalai karena suatu perkara-perkara yang berbau dunia yang hanya akan menyiksa diri kita. Dunia ini hanya akan menyiksa diri kita. Ketika kita melakukan suatu ibadah, hanya mengharapkan pujian dari orang, yang ada adalah tekanan. Jordi
baca wirid, rajin tiap sore, tiap pagi. Tahunya Ustaz Yusuf tetap aja kasih nilai sorokan yang 6. Akhirnya Joni malas kata dia. Itulah dunia senantiasa menyengsarakan kita. Dan seringkali dunia ini menjadikan suatu masalah bagi kita, menumbuhkan penyakit-penyakit hati kita. Saat misalkan tetangga kita punya mobil panas, tetangga kita punya motor baru demam, tetangga kita punya istri baru ingin ikutan. Itulah kita, dan itulah dunia. Dunia yang senantiasa menyesalkan kita, sehingga membuat masalah. Dan terkadang ketika kita ditimpa permasalahan, baik itu permasalahan dunia ataupun permasalahan akhirat, terkadang kita sering panik, pusing, galau. Kadang-kadang kan Joni gitu, lagi ada masalah. Ya, kenapa? Kau gak baca dikit? Galau, Ustaz. Benar? Kenapa imamnya kayak gitu? Lagi galau, Ustaz. Lagi banyak masalah. Akhirnya galau. Imamnya berubah bentuknya jadi 2. 1 bulan nanti jadi 9. Kiubi. Ya. Kadang-kadang seperti itu kita jadi galau, mengeluh dan mengeluh ketika ada masalah. Kenapa hal tersebut bisa terjadi pada kita? Ya. Ketika kita ditimpa masalah, kadang-kadang kegelisahan, kegundahan, kegalauan, gak tenang, makan tak iman, ya. Nasi terasa batu, air terasa gurih, tidur tidak nyenyak, hanya memikirkan permasalahan yang menimpa pada diri kita. Kenapa hal itu terjadi? Karena hati kita belum bersih dari penyakit-penyakit hati. Hati kita masih kotor. Hati kita belum mampu menerima permasalahan tersebut karena hati kita sempit. Tapi ketika hati kita sudah luas, lapang, apapun yang menimpa pada diri kita terima. Dan seringkali permasalahan yang terjadi pada diri kita yang menyebabkan kegalauan, kegundahan dalam diri kita adalah karena kita tidak tahu siapa yang memberikan masalah tersebut. Siapa? Allah. Kita tidak sadar bahwa masalah yang kita hadapi adalah dari Allah. Semua permasalahan yang kita hadapi adalah dari Allah, bukan dari si A, bukan dari si B. Ustaz, kakek tadi menghina masih Repi bilang tadi ini ganteng karena ini perempuan. Terkadang kita fokus sama orang yang menghina itu. Terkadang kita fokus dengan cacian yang dia lontarkan kepada kita. FPI, kamu kayak kodok. Apa yang ada tapi kalau yang menghinanya anak kecil paling dicinta. Nangis kecil. Tapi kalau yang menghinanya kayak ini, FPI, kamu kayak kodok. Coba anak kecil, ada cinta tuh. Kalau kita menyadari diri kita ini sebenarnya banyak kehinaannya, banyak kekurangannya. Nabi kita Nabi Muhammad begitu mulia. Apa Nabi kita tidak dihina? Apa Nabi kita tidak dihina? Halo? 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 Halo hai? Hai halo? Hai halo? Nabi kita yang begitu mulia masih saja tetap ada orang yang menghinanya. Apalagi kita yang begitu banyak kehinaannya, cuma dikatakan kodok. Kodok, sebenarnya kodok. Kaopok, dekodok. Kodok. Ya. Itulah kita, terhadap kefokusan saja. Kita tidak sadar. Ya Allah, alhamdulillah. Dia cuma tahu kalau aneh mirip kodok doang. Dia nggak tahu padahal aneh banyak sekali kehinaan di belakang. Masih banyak kekurangan aneh. Untuk Allah nggak lihatin ke kain kita. Karena saat kita dihina oleh orang lain, seharusnya kita bersyukur. Kenapa harus bersyukur?
alhamdulillah, hanya cuma dibilang kodok, untungnya juga mirip kodok. Coba aja mirip kodok. Hanya kasih uang tuh orang yang mirip kodok. Jadi kita harus senantiasa bisa memanage hati ini agar tidak terfokus dengan masalahnya. Karena ini tadi, oh ini ujian ini dari Allah. Ingat, ujian itu dari siapa? Allah. Aku ikhlas ya Allah. Dan bagaimana memahadapnya di sini? Wa in tarda bil maqsud ishta wa na'aman. Wa in lam takun tarda bihi ishta bihasan. Bagaimana ketika kita bisa meridhai, mengikhlaskan semua yang telah diberikan oleh Allah, maka kita akan ishta wa na'aman. Kita akan nikmat-nikmat aja, menerima apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Baik dan buruk iman yang keenam adalah percaya kepada qada dan qadar. Baik dan buruknya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ujian kita ada dari Allah. Sebagai perumpamaan, kenapa kita sering lupa kalau ujian itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Misalkan nih, kita ada di musola, tiba-tiba lagi baca Quran sampai Bismillahirrahmanirrahim, cepat, lampunya mati. Gelap tidak? Gelap. Tiba-tiba dari belakang ada yang mukul. Cepat. Siapa yang mukul? Awas saya balas. Pasti nyalain bisa dijari. Apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya lakukan? Apakah tidak saya mukul pada dijari? Tidak mungkin. Tapi apa yang akan dilakukan saat ini? Kira-kira apa? Nangis. Pasti yang akan dilakukan oleh saudara, aduh Pak Ustaz, pakai tadi yang Ustaz, maaf Ustaz. Ya, pasti minta maaf. Ya. Dan itulah yang harus kita lakukan. Ketika ada permasalahan menimpa kita, kita ingat masalah ini dari siapa? Allah. Berarti kita harus minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah, bertobat kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar atas masalah-masalah kita. Bisa? Bisa apa? Bisa apa? Bisa tidur. Seperti itu. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita minta ampunan kepada Allah. Karena rasa sakit yang kita derita adalah dari Allah. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Minta maaf sebelum bertobat ya Allah. Mungkin rasa sakit ini, masalah ini adalah bukan dari apa yang saya lakukan. Hamba minta ampun kepadamu ya Allah. Itu yang harus menjadi PR bagi kita. Jangan hanya terfokus pada permasalahan yang kita hadapi, karena kita tidak akan pernah mampu untuk memecahkan permasalahan. Ya. Tak akan mampu. Nabi kita Muhammad SAW pun telah mencontohkan bagaimana beliau menyerahkan semua urusannya kepada Allah SWT. Ketika Nabi itu bermasalah, maka yang Nabi lakukan adalah berzikir kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir wa min adabika astaghfir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Dalam doa tersebut terkandung makna bahwa Nabi senantiasa memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang begitu hebat, yang begitu cerdas, tidak perlu belajar untuk memahami Al-Quran, tidak perlu sekolah untuk bisa membaca Al-Quran. Betapa cerdasnya, tapi tetap Nabi menyerahkan semua permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang harus kita lakukan. Kita serahkan semua permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membimbing kita dengan taufik serta hidayahnya, sehingga kita senantiasa bisa memanage hati ini, membersihkan hati ini, sehingga hati yang kita miliki ini
tidak kotor dengan penyakit-penyakit hati, tidak ada kedengkian, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa sombong dalam hati ini, karena tidak ada yang bisa kita sombongkan pada diri, kan semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat ngobrol-ngobrol, apalagi sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, mari dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan momentum bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, bertadarus, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa menjalani bulan suci Ramadan ini dengan penuh keberkahan, penuh dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja uraian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan masih banyak sekali kekurangan dan kehilafannya. Mohon dimaafkan semuanya, dan tidak ada kesempurnaan dari diri pribadi anak, dan tidak ada kesempurnaan bagi semua manusia, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk kita semua, khususnya santri santriwati Madrasah Al-Khairat, agar Allah senantiasa membuka mata hati kita dan membimbing kita dalam taufik serta hidayahnya, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita juga bisa mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala kulli nabiyyin salih wa ala man ahsana wa salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi, ana pribadi mohon maaf kepada semuanya, para asatidz, santriwan dan santriwati. Mungkin anak belum pantas untuk berbicara di hadapan antum, karena siapapun saat Ramadan hanyalah saran Ramadan, tidak ada apa-apa, tidak ada yang dimilikinya, hanya bermodal nekat. Ya. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Aduh, bingungnya, mohon maaf pokoknya. Banyak kurangnya ya. Kalau kurangnya silakan cari tambahannya. Kalau ada lebihnya, nggak usah dibalikin, kalau kurang aja. Ya. Itu kata sahabat Allah bersahabat. Ini dari anak Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa lisa'iril muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.